Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Putusan MK terbaru soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju di Pilpres 2024. Hal ini usai MK mengubah batas usia Capres-Cawapres di mana seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju di Pilpres 2024 mendatang. Dengan syarat, pejabat tersebut telah berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Gibran yang saat ini berusia 36 tahun juga telah berpengalaman menjabat sebagai wali kota Surakarta. Sehingga hal itu membuatnya memenuhi syarat menjadi capres atau cawapres. Gibran juga mengakui bahwa bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, berkali-kali memintanya buat mendampingi sebagai bacawa pres di Pilpres 2024. Atas permintaan tersebut, Gibran pun mengaku terkendala usia untuk memenuhi persyaratan maju sebagai bakal cawapres. Adapun, MK telah menambahkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan MK itu disampaikan dalam sidang pembacaan putusan uji materi terkait batas usia Capres-Cawapres yang digelar Senin 16 Oktober 2023. MK bilang, putusan tersebut berlaku mulai pemilu presiden 2024. Dalam putusan ini, 4 dari 9 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion, sementara 2 hakim konstitusi menyampaikan concurring opinion atau alasan berbeda. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa, tapi resikonya besar. Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Kampanyekan kepada keluargamu minimal. Kampanyekan kepada sepupumu. Kampanyekan kepada tetanggamu. Jangan kau pilih presiden karena kau dikasih duit. Itu minimal dakwahmu. Ini saatnya, bos. Saatnya memperbaiki negaramu ini 2024. Jangan masa bodoh. Tidak usah sebarkan hoax. Cukup 2024
jangan pilih karena kau dikasih duit. Yang kedua, jangan pilih karena kau sama-sama orang Jawa. Kalau kau pilih gara-gara Jawa, kapan kami orang Bugis jadi pemimpin? Kalau kau pilih gara-gara sedulur-sedulur, kapan orang Bima jadi pemimpin? Ini milik bersama, bos, bukan milik orang Jawa. Maka jangan pilih karena Jawanya, jangan pilih karena rasnya, tapi pilih karena baik. Kamu yakin? Bodoh kalian kalau kau tidak bisa pisahkan mana orang baik, mana orang jahat. Sekarang apa? Caranya gampang, ada jejak digital. Sekarang ada semua jejak digitalnya. Minimal kau ikhtiar mencari orang baik. Soal kau salah pilih, kau sudah yakin ini baik, ternyata kau ditipu, bukan urusanmu. 2024, kalau bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, yang lain dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Siapa dari antara mereka yang suka makan barang haram? Mereka yang terima uang pilkada ketika pencoblosan. Ini muka-muka serangan fajar semua ini. Saya dengar kabar di sini Balangan karena penduduknya sedikit, maka harga nyogoknya mahal. Iya toh? Hei. Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa? Islam, 88%. Berarti kalau ada pemimpin yang jahat, pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak baik, itu karena Islam kalian tidak beres. Kenapa Ustaz? Kalian terbanyak, 88%. Kenapa ada pemimpin yang jelek, tidak ngurus rakyat? Karena kau pilih Wane Piro. Kau ketawa semua karena kau alami. Hei, Allahu Akbar. Di Kalsel ini banyak tambang. Di Kalsel ini banyak sawit. Di Kalsel ini banyak pengangguran. Iya, hampir setiap rumah ada penganggurannya. Iya, padahal perusahaan banyak, perusahaan tambang melimpah di sini. Kenapa? Karena kalian salah memilih pemimpin. Nyonggo, Pak, kalian cinta kabupatenmu yang baru ini. Kalian sayang Balangan, pemilu yang akan datang, pilcaleg, pilkada, pilpres, demi Allah cintai kampungmu, jangan kau terima uang sogok. Ustadz, silahkan. Ya Ustadz, kenapa Ustadz dengan popularitas tinggi sekarang justru menghindari politik? Saya bukan menghindari politik, saya justru dosen ilmu politik. Di komunikasi ada diajarkan komunikasi politik. Ya. Tapi saya tidak mau berpolitik praktis. Kenapa? Karena saya merasa bukan ahli saya di situ. Yang banyak merusak negara kita ini, yang dia jadi anggota DPR, dia jadi pejabat bupati, wali kota, gubernur, tidak ahlinya, hanya karena banyak duitnya. Kalau dai masuk politik praktis menurut Ustadz? Boleh saja, yang penting dia ahli. Semua warga negara dijamin haknya untuk berpolitik. Kalau misalnya dia penceramah, tapi dia juga sarjana ilmu politik, sarjana pemerintahan, boleh. Tapi silakan pilih, mau jadi sarjana, mau jadi politisi, atau mau jadi mubalik, ya. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Itu saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapres
cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif, dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.